Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan materi tentang teorema Bayes untuk pengganti UTS dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Next. Yang beranggotakan yang satu Andre Marihat Jonathan, dua saya sendiri Muhammad Lutfi Saputra, yang ketiga Yandri Merdeka, yang keempat Goizirul. Next. Pendahuluan. Teorema Bayes ditemukan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes pada abad ke-18 dan pertama kali diterbitkan setelah kematiannya. Teorema ini telah menjadi alat penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk statistika, ilmu komputer, sains data, dan kecerdasan buatan. Teorema Bayes membantu kita mengatasi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih baik dalam situasi di mana kita memiliki data terbatas, atau dalam bahasa Indonesia, teorema Bayes dapat dijelaskan sebagai berikut. Teorema Bayes adalah suatu rumus matematika yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa atau hipotesis A berdasarkan bukti atau informasi baru B. Dalam kata lain, teorema ini memungkinkan kita untuk memperbarui atau menyesuaikan keyakinan kita tentang suatu peristiwa setelah menerima informasi tambahan. Next. Konsep dasar probabilitas. Nah, sebelum kita terlalu dalam membahas tentang teorema Bayes, mari kita ingat beberapa konsep dasar probabilitas. Yang pertama ada probabilitas margin. Ini adalah probabilitas peristiwa yang terjadi tanpa memperhitungkan faktor lain. Misalnya, jika kita melempar koin biasa, probabilitas munculnya sisi kepala adalah 0,5. Nah, yang kedua, ada probabilitas bersyarat. Ini adalah probabilitas suatu peristiwa terjadi ketika kita sudah memiliki informasi tentang peristiwa lain. Misalnya, jika kita ingin tahu probabilitas munculnya sisi kepala di melempar koin, setelah kita tahu bahwa hasil lemparan adalah sisi atas, yaitu informasi tambahan. Next. Yang ketiga, probabilitas gabungan. Ini adalah probabilitas dua peristiwa terjadi bersamaan. Yang keempat, hukum total probabilitas. Ini digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa dengan mempertimbangkan semua kasus mungkin yang menghasilkan peristiwa tersebut. Yang kelima, yang terakhir, ruangan sampel. Ini adalah kumpulan semua hasil mungkin dari eksperimen atau situasi tertentu. Next. Nah, apa itu teorema Bayes? Teorema Bayes juga dikenal sebagai hukum Bayes. Adalah konsep fundamental dalam statistika dan probabilitas yang digunakan untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan bukti atau informasi baru yang diterima. Teorema Bayes memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan atau probabilitas awal tentang suatu peristiwa dengan mempertimbangkan informasi baru yang relevan, sehingga menghasilkan probabilitas yang diperbarui. Next. Nah, rumusnya P dikali A, B sama dengan P dikali B, nilai beta A dikali P kali A, per P kali B. AB berarti kejadian, P peluang kejadian A bila B terjadi, PBA probabilitas B yang ditentukan A adalah benar. P kali A, P kali B adalah probabilitas bebas A dan B. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, pada penyakit yang diderita oleh 10% populasi penduduk, terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 95% mendeteksi penderita penyakit tersebut.
Namun alat tersebut memiliki kemungkinan 5% salah mendeteksi orang yang tidak sakit menjadi sakit. Jika seorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Nah, pembahasannya yang diketahui P sakit sama dengan 10%, P tidak sakit sama dengan 90%. P dideteksi sakit dan tidak sakit 95%, P dideteksi sakit dan tidak sakit 5%. Kita cari dulu peluang dideteksi lainnya. Masukkan angkanya 95% dikali 10% ditambah 5% dikali 90% dan dapat hasilnya 0,095 ditambah 0,045. Hasilnya 0,14. Sehingga yang akan dicari adalah P sakit dideteksi sakit dan hasilnya dapatlah hasilnya 67,857%. Next. Nah, ilustrasi sebuah perkantoran biasanya membutuhkan tenaga listrik yang cukup agar semua aktivitas pekerjaannya terjamin dari adanya pemutusan aliran listrik. Terdapat dua sumber listrik yang digunakan PLN dan generator. Bila listrik PLN padam, maka secara otomatis generator akan menyala dan memberikan aliran listrik untuk seluruh perkantoran. Masalah yang selama ini mengganggu adalah ketidakstabilan arus listrik, baik dari PLN maupun generator, yang akan merusak peralatan listrik. Selama beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa probabilitas terjadinya listrik padam adalah 0,1. Dengan kata lain, peluang bahwa perkantoran itu menggunakan listrik PLN adalah 0,9 dan peluang menggunakan generator adalah 0,1. Peluang terjadi ketidakstabilan pada arus listrik PLN maupun generator masing-masing 0,2 dan 0,3. Permasalahan ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. E. Peristiwa listrik PLN digunakan. EC. Peristiwa listrik generator digunakan. A. Peristiwa terjadinya ketidakstabilan arus. Nah, bisa dilihat di ilustrasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andre Mariot. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemaparan materi, yakni sehingga dari diagram tadi dapat kita tarik kesimpulan peristiwa A dapat ditulis sebagai gabungan dua kejadian yang saling lepas, E irisan A dan E pangkat C irisan A, jadi A sama dengan E irisan A gabungan E pangkat C irisan A. Dengan menggunakan probabilitas bersyarat, maka PA sama dengan P irisan E irisan A gabungan E pangkat C irisan A sama dengan PE irisan A sama dengan PE pangkat C irisan A, kemudian sama dengan PE irisan A tambah PE pangkat C irisan A. Maka dapat ditarik hasil sama dengan PE PA pangkat PA per E tambah PE pangkat C PA EC. Maka diketahui PE sama dengan 0,9, PA di mana E sama dengan 0,2, PE aksen sama dengan 0,1, PA di mana E aksen sama dengan 0/3. Sehingga PA sama dengan PE dikali P di mana E tambah PE aksen dikali PA di mana E aksen. Hasilnya 0,9 dikali 0,2 ditambah 0,2 dikali 0,3. Dapatlah hasilnya 0,21. Kembali pada permasalahan di atas. Bila suatu saat diketahui terjadi ketidakstabilan arus listrik, maka berapakah probabilitas saat itu aliran listrik berasal dari generator? Dengan menggunakan rumus probabilitas bersyarat diperoleh. PE aksen di mana A sama dengan PE aksen irisan A per PA sama dengan PE aksen dikali PA di mana E aksen dibagi PA. Maka dapatlah hasilnya 0,03 dibagi 0,21 sama dengan 0/143.
Lanjut. Jadi teorema Bayes digunakan bila ingin diketahui probabilitas P B1 di mana A, P B2 di mana A, kemudian terus sampai dapatlah kita P BK atau P tak terhingganya dengan rumus sebagai berikut. Di bawah ini ada rumusnya yang bisa teman-teman simak dan lihat sekalian. Oke, lanjut. Kemudian kita lanjut komponen teorema Bayes. Yang pertama ada prior probability atau PA. PA ini adalah probabilitas awal atau keyakinan kita tentang peristiwa A sebelum kita memiliki informasi tambahan. Ini didasarkan pada pengetahuan sebelumnya atau pengalaman. Kemungkinan PA ini itu dasarnya dari pengalaman dan pengetahuan yang telah ada di sebelumnya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada likelihood probability. Likelihood probability ini adalah probabilitas bahwa kita akan melihat informasi B jika peristiwa A benar. Ini merupakan kunci untuk memperbarui keyakinan kita. Selanjutnya ada posterior probability. Ini adalah hasil akhir dari pembaruan probabilitas. Ini adalah keyakinan kita tentang peristiwa A setelah mempertimbangkan informasi B. Selanjutnya ada total probability. Total probability adalah probabilitas keseluruhan dari informasi B terlepas dari apakah A benar atau tidak atau salah. Ini sering dihitung dengan menjumlahkan probabilitas likelihood untuk semua kemungkinan nilai A. Oke, next. Oke, selanjutnya ada penerapan teorema Bayes. Teorema Bayes memiliki beberapa atau beragam penerapan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada pengujian medis. Pengujian medis. Teorema Bayes di dalam pengujian medis digunakan di dalam diagnostik medis. Misalnya dalam tes HIV, teorema Bayes juga digunakan untuk menghitungkan probabilitas seseorang benar-benar terinfeksi HIV berdasarkan hasil tes. Ini memungkinkan perubahan keyakinan berdasarkan hasil tes dan prior probability. Misalnya probabilitas berdasarkan faktor risiko. Kemudian ada filter spam email. Filter spam email menggunakan teorema Bayes untuk mengklasifikasi email sebagai spam atau bukan spam. Mereka memeriksa kemungkinan kata-kata atau pola dalam email yang sesuai dengan spam atau tidak. Probabilitas awal adalah probabilitas bahwa email adalah spam berdasarkan pola kata kunci. Kemudian teorema Bayes digunakan untuk memperbarui probabilitas ini berdasarkan informasi dalam email. Next. Kemudian ada pengenalan teks. Teorema Bayes juga digunakan di dalam pengenalan teks, khususnya dalam mengklasifikasi dokumen dalam kategori tertentu. Ini bisa diterapkan dalam analisa sentimen, klasifikasi berita, atau kategori konten dalam mesin pencari. Selanjutnya ada klasifikasi gambar. Dalam pengolahan citra, teorema Bayes dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek dalam gambar. Ini berguna dalam pendeteksian wajah, pengenalan karakteristik, khususnya dalam gambar medis, dan banyak aplikasi lainnya. Kemudian yang terakhir ada pengembangan model machine learning. Dalam pembelajaran mesin, teorema Bayes digunakan dalam algoritma seperti Naive Bayes untuk mengklasifikasikan data. Misalnya Naive Bayes digunakan dalam pengenalan teks, klasifikasi dokumen, atau filter spam. Next. Oke, selanjutnya ada rekomendasi produk. Di dalam sistem rekomendasi, teorema Bayes dapat digunakan untuk mempersonalisasi rekomendasi berdasarkan perilaku sebelumnya dan preferensi pengguna. Ini membantu meningkatkan akurasi rekomendasi produk atau konten. Selanjutnya, prediksi kejadian rencana. Dalam perencanaan proyek atau manajemen risiko, teorema Bayes dapat digunakan untuk memperbarui perkiraan kejadian berdasarkan informasi baru yang muncul selama pelaksanaan proyek.
Kemudian ada pemantauan kualitas produk. Di dalam pemantauan kualitas produk, penerapan teorema bias dapat digunakan untuk memantau kualitas produk. Ini memungkinkan untuk memperbarui probabilitas bahwa produk tersebut memiliki standar kualitas berdasarkan hasil pengujian berkala. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yendri Modika. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kita. Selanjutnya, interpretasi Bayesian rule. Interpretasi teorema Bayes adalah bahwa kita dapat menggabungkan informasi awal dalam kurung P, A, dan informasi baru dalam kurung P, B, atau A untuk menghitung probabilitas besaran. Ini memungkinkan kita untuk memperbarui atau memperbaiki perkiraan probabilitas kita berdasarkan bukti baru. Contoh sederhananya yang sering kita gunakan adalah diagnostik medis. Misalnya kita ingin menghitung probabilitas seseorang memiliki penyakit tertentu A berdasarkan hasil tes B. Dikali P atau dalam kurung A atau B adalah apa yang ingin kita ketahui. P dalam kurung B atau A adalah probabilitas hasil positif pada tes jika seseorang memiliki penyakit. PA adalah probabilitas dasar bahwa seseorang memiliki penyakit sebelum hasil tes. Dan PB adalah probabilitas hasil positif pada tes tanpa mempertimbangkan apakah seseorang memiliki penyakit atau tidak. Selanjutnya, contoh penggunaan aturan Bayesian. Dalam kasus ujiannya, misalkan Anda sedang belajar untuk ujian penting, Anda merasa cukup percaya diri dalam pengetahuan Anda, dalam kurung P atau A. Tetapi Anda juga tahu bahwa soal-soal ujian bisa sulit, sehingga Anda memberi peluang 30% bahwa Anda akan berhasil dalam kurung P, B, atau A. Kemudian Anda mendengar dari tema Anda bahwa mereka bisa menilai kertas sehingga ada kemungkinan 40% untuk mendapatkan nilai tinggi. Atau P, A. Sekarang Anda ingin menghitung probabilitas Anda akan berhasil pada ujian ini berdasarkan informasi ini dengan menggunakan teorema Bayes. Kita dapat menggunakan rumus P dalam kurung A atau B sama dengan frak P atau B per A dikali P A tutup kurung dikali P B. Sehingga PB sama dengan P dalam kurung B bagi A dikali P A ditambah P B dibagi next A dikali P next A. Sehingga PB-nya adalah 0,30 dikali 0,40 ditambah dalam kurung 0,70 dikali 0,60 sama dengan 0,12 tambah 0,42 sama dengan 0,54. Jadi probabilitas Anda akan berhasil pada ujian ini adalah P dalam kurung A per B sama dengan frak dalam kurung 0,30 dikali 0,40 dikali 0,54 sama dengan frak 0,12 dikali 0,54 approx 0,2222. Ini berarti Anda memiliki sekitar 22,22% peluang untuk berhasil pada ujian ini berdasarkan informasi yang Anda miliki. Selanjutnya, penerapan di ilmu data. Aturan Bayesian sering digunakan di ilmu data, terutama dalam konteks pelajaran mesin dan kecerdasan buatan. Salah satu contoh terkenal adalah klasifikasi teks, di mana model dapat memprediksi kategori atau label suatu dokumen berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya. Misalkan Anda ingin mengklasifikasikan apakah sebuah email adalah spam atau bukan, Anda memiliki dua kategori. Spam
dalam kurung A dan bukan spam garis miring A. Anda melatih model untuk mengenali kata-kata yang sering muncul dalam email spam. P, B, atau A, dan kata-kata yang sering muncul dalam email bukan spam, P, dalam kurung B, atau garis miring A. Selanjutnya, Anda ingin menggunakan model ini untuk mengklasifikasikan email baru. Anda dapat menggunakan aturan Bayesian untuk menghitung probabilitas bahwa email tertentu adalah spam. P dalam kurung A bagi B berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam email tersebut. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara probabilitas bersyarat dan aturan Bayes. Yang pertama, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah peluang suatu kejadian A yang didasarkan pada terjadinya kejadian lainnya. Terus rumusnya P dalam kurung A bagi B per B sama dengan P dalam kurung A ini A irisan B per B kali B. Rumus ini memberikan probabilitas A jika diberikan B. Selanjutnya teorema Bayes. Teorema Bayes diturunkan menggunakan definisi probabilitas bersyarat. Rumus teorema Bayes mencakup dua probabilitas bersyarat. Berikut adalah rumusnya. P dikali A per B sama dengan P kali B per A kali P A di per PB. Rumus ini memberikan peluang A jika diberikan B bila peluang B jika diberikan A diketahui. Selanjutnya cara kerja teorema Bayes. Yang pertama mulai dengan keyakinan awal atau prior. Anda memiliki suatu keyakinan awal yaitu P A tentang peristiwa A sebelum mempertimbangkan bukti B. Yang kedua, mengukur informasi baru atau likelihood. Anda memperoleh informasi baru atau bukti B yang dinyatakan dalam P B per A, yaitu probabilitas bahwa bukti B akan terjadi jika peristiwa A benar. Yang ketiga, menghitung probabilitas B atau evidence. Anda menghitung probabilitas PB, yaitu probabilitas bahwa bukti B akan terjadi secara keseluruhan, tanpa mempertimbangkan apakah A benar atau salah. Selanjutnya, menggunakan teorema Bayes. Anda menggabungkan semua informasi ini menggunakan rumus teorema Bayes untuk menghitung probabilitas bersyarat A per B, yaitu probabilitas bahwa A terjadi jika Anda memiliki bukti B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Koziro. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Keuntungan penggunaan. Mulai dari satu bagian. Nah, di sini ada yang pertama keuntungan penggunaannya. Yang pertama yaitu pengelola ketidakpastian. Teorema Bayes memungkinkan kita untuk mengelola dan memodelkan ketidakpastian dengan cara sistematis. Dalam banyak situasi, informasi yang kita miliki adalah tidak lengkap atau tidak pasti. Dan teorema Bayes memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas berdasarkan bukti yang ada. Dan yang kedua, perbaruan keyakinan. Teorema Bayes memungkinkan kita untuk memperbarui keyakinan atau hipotesis kita dengan informasi baru. Ini sangat berguna dalam membuat prediksi dan pengambilan keputusan yang lebih akurat seiring dengan datangnya bukti tambahan. Next. Dan keuntungan yang ketiga adalah penggabungan sumber informasi. Teorema Bayes memungkinkan kita untuk menggabungkan berbagai sumber informasi atau bukti. Ini dapat digunakan untuk memadukan data empiris dengan pengetahuan awal secara konsisten. Dan keuntungan yang keempat, ada modelisasi berbagai jenis data. Teorema Bayes tidak terbatas pada jenis data tertentu. Ini dapat digunakan untuk menganalisis data discrete, data kontinu, data berurutan, dan data kategori dengan cara yang konsisten.
Dan keuntungan yang kelima, aplikasi multidisiplin. Teorema Bayes digunakan secara luas berbagai disiplin ilmu, termasuk kedokteran, ilmu data, kecerdasan buatan, ilmu lingkungan, ekonomi, dan banyak lagi. Ini membuatnya menjadi alat yang sangat berguna. Next. Dan keuntungan yang keenam, ada pengenalan pola. Teorema Bayes digunakan dalam penggunaan pola untuk mengklasifikasikan data. Ini memungkinkan pengenalan objek dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Dan keuntungan ketujuh, ada pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, teorema Bayes membuat dalam menilai risiko dan hasil yang memungkinkan, serta dalam memprioritaskan tindakan berdasarkan probabilitas. Dan yang kedelapan, keamanan komputer. Teorema Bayes digunakan dalam pengenalan wajah, filter spam email, dan deteksi ancaman keamanan komputer. Next. Kemudian lanjut. Dan yang kesembilan, kecerdasan buatan. Teorema Bayes adalah dasar bagi berbagai algoritma kecerdasan buatan seperti jaringan Bayesian yang digunakan untuk peramalan, klasifikasi, dan pengambilan keputusan. Yang ke-10 ada analisis sentimen. Dalam analisis sentimen, teorema Bayes digunakan untuk menilai sentimen dalam teks dan memahami reaksi. Next, Yan. Kelebihan dan kekurangan. Ini kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama, penggunaan yang luas. Teorema Bayes digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu data, kecerdasan buatan, ilmu sosial, kedokteran, dan banyak lagi. Ini memberikan kerangka kerja yang kuat dan mengatasi masalah probabilitas dan inferensi. Dan kelebihan kedua, penggunaan untuk pembaruan informasi. Teorema Bayes memungkinkan pembaruan probabilitas saat informasi tambahan tersedia. Ini sangat berguna dalam konteks pengambilan keputusan, seperti dalam machine learning dan analisis risiko. Yang ketiga, model statistik yang fleksibel. Teorema Bayes memungkinkan penggunaan distribusi probabilitas yang beragam, yang memungkinkan pemodelan yang lebih realistis dalam situasi yang kompleks. Next. Next, yeah. Baca Biji, kekurangannya. Oke. Kekurangannya, yang pertama bergantung pada asumsi awal. Hasil dari teorema Bayes sangat bergantung pada asumsi yang dibuat tentang distribusi awal dan distribusi likelihood. Jika asumsi ini tidak tepat, hasilnya bisa menjadi bias. Yang kedua, komputasi yang kompleks. Dalam beberapa kasus perhitungan yang diperlukan untuk menerapkan teorema Bayes bisa sangat kompleks dan memakan waktu. Ini bisa menjadi tantangan dalam penggunaan praktis, terutama dengan dataset besar. Yang ketiga, memerlukan pengetahuan statistik yang menggunakan teorema Bayes dengan benar, memerlukan pemahaman yang kuat tentang probabilitas statistik dan pemodelan probabilistik. Ini dapat menjadi hambatan bagi individu yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat. Next. Simpulan. Teorema Bayes adalah suatu prinsip dalam statistik yang digunakan untuk memperbarui keyakinan atau probabilitas terhadap suatu peristiwa berdasarkan bukti atau informasi baru. Kesimpulan adalah bahwa teorema Bayes memungkinkan kita untuk menghitung probabilitas suatu peristiwa berdasarkan probabilitas awal dan bukti yang baru diperoleh. Ini memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam analisis data, kecerdasan buatan, dan pengambilan keputusan. Baiklah, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan materinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.